Pemain keyboard boleh tetap di situ ya. Terima kasih. Puji Tuhan, shalom. Terima kasih buat sahabat saya, Pak Jingvan. Aduh, thank you. Ini koko saya nih. Ya, terima kasih juga buat Pak Daniel, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Reuni ini. Ya, setiap kali datang ke gereja ini, saya selalu ingat bagaimana saudara berdoa untuk ada di punya ruangan ini. Ya, jadi dari tempat yang lama, tapi tempat yang lama gak ditinggalkan. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saudara bersyukur karena Tuhan itu baik, saudara. Amin. Oke. Ada sebuah tema yang saya baca dari apa yang saudara sedang hidupi hari-hari ini. Saya akan coba berangkat dari hal itu untuk melihat apa yang Tuhan mau buat untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Jadi jelas, saudara nikmati hadirat Tuhan bukan yang nyanyi, karena yang nyanyi. Saudara menikmati hadirat Tuhan bukan karena musiknya, bukan karena gedungnya. Tapi saudara nikmati hadirat Tuhan, saudara bisa merasakan Tuhan because by the blood of Jesus. Haleluya. Amin saudaraku. Hanya karena darah Yesus. Di luar itu enggak mungkin. Karena tidak ada hasil upaya manusia yang bisa membuat Bapak Ibu Saudara bisa nikmati hadirat Tuhan. Dan saya berani katakan, kalau saudara tadi bisa memuji menyembah Tuhan karena saudara punya gaya hidup itu. Nah, tujuan daripada hal ini, saudara, ayat 20 dikatakan, karena ia telah membuka jalan apa? Yang baru. Wah, jadi ada sebuah jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui apa? Tabir. Yaitu dirinya sendiri. Open the veil. Ada veil yang terbuka. Saudara, waktu tabir itu terbelah menjadi dua, maka kata Ibrani yang dipakai sebenarnya adalah syub. Yang punya pengertian begini, engkau dan saya punya akses langsung bertemu dengan Tuhan. Saya dan saudara menghadap hadirat Tuhan tidak lagi butuh perantara. Tapi kita bisa berhadapan bersama dengan Tuhan secara langsung. Artinya apa? Saudara menyembah tidak bisa diwakilkan. Ya. Penyembahan tidak bisa diwakilkan. Saudara nggak bisa mewakilkan kepada orang lain, tolong buat ini untuk saya, nggak bisa. Karena worship itu harus dimulai dari sikap hidup. Nah, kalau demikian, apa tujuan pengorbanan Kristus di kayu salib? Kan begitu. Kalau mengacu pada konteks daripada Ibrani pasal 10 ini, maka cuma satu, supaya umat pilihannya kembali kepada tujuan awal. Tujuan awalnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, untuk bisa menghubungkan saya dan saudara pada tujuan itu, maka ada satu kata yang tidak bisa dilupakan. Kata itu adalah pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus Tuhan. Amin. Itu lagu lama, ketahuan umurnya. Saudara, lagu lama sekali. Lagu itu bilang pengharapanku. Saudara tahu apa arti kata pengharapan? Pengharapan itu dari dua kata. Di dalam konteks Ibrani, pengharapan itu memakai kata tikwa. Yang artinya rope atau tali. Yang menghubungkan dari ujung sini ke ujung sana. Itu. Tapi pengharapan dalam konteks Yunani adalah levis. Saudara mungkin bayangkan, oh celana jeans Pak. Ya, levis. Yang artinya adalah jangkar. Jadi jangkar itu bisa berfungsi dengan baik bila ada talinya. Nah, kalau kapal itu ingin berlabuh di satu tempat, dia perlu namanya anchor kan. Dia perlu yang namanya apa tadi? Jangkar, saudara. Nah, saya nggak pernah melihat ada jangkar Bluetooth. Saya nggak bisa bayangkan kalau kapal mau berlabuh, jangkarnya Bluetooth. Mau menlabuh di Batam, mungkin akhirnya ujungnya di Singapura, saudara. Karena nggak ada talinya. Nah pertanyaannya, kenapa kapal itu membutuhkan jangkar? Jawabannya cuma satu, supaya stay on course.
untuk menjaga saya dan saudara tetap pada tatanan yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Itu dia. Nah, darah Yesus yang dicurahkan ini punya pengertian yang sangat luas. Bukan cuma sekedar dia membasuh dosa saya dan saudara, tetapi sejak saat itu hubungan antara Anda dengan Tuhan terbuka secara lebar. Bukan karena intimidasi, bukan karena ketakutan, bukan. Tetapi hubungan terbuka karena darahnya dicurahkan bagi saya dan saudara. Amin. Nah, ini yang saya mau bilang. Jangan pernah berpikir bernyanyi itu sama dengan menyembah. Karena ekspresi tertinggi daripada penyembahan adalah ketaatan. Haleluya. Amin. Ekspresi tertinggi daripada penyembahan adalah ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir untuk menggantikan budaya penyembahan dengan budaya nyanyi. Karena Anda nyanyi belum tentu Anda menyembah. Yang amin hanya di depan. Haleluya. Karena penyembahan saudara adalah pernyataan sikap kita terhadap pemerintahan Tuhan di dalam kita. Makanya worship itu hanya ada dalam kerajaan Allah. Kalau kita katakan penyembahan adalah nyanyian, maka semua orang pengamen yang nyanyi kita akan bilang dia sedang menyembah. Kan begitu. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi berarti kalau gitu Pak, kita nggak usah nyanyi. Tunggu dulu. Darah Yesus yang dicurahkan itu membuat saya dan saudara mampu melihat tabir yang terbuka itu. Tujuannya bukan sekedar selebrasi. Tujuannya adalah perubahan kehidupan dari dalam keluar. Haleluya. Itu tujuannya. Ada terjadi perubahan. Kita mau nangis sampai seluruh air dari gorong-gorong keluar, saudara. Tapi kalau karakter kita tidak mengalami perubahan, pola pikir kita tidak mengalami perubahan, maka yang kita lakukan hanya sesuatu teatrikal. Hanya sekedar selebrasi di atas sebuah panggung. Persoalannya penyembahan tidak dibangun dari satu panggung ke panggung yang lain. Penyembahan tidak dibangun dari satu musik kepada musik yang lain. Penyembahan tidak dibangun dari satu nyanyian kepada nyanyian yang lain. Tapi penyembahan dibangun dari dapur perapian yang menyala satu kepada dapur perapian yang berikutnya. Saudara berjalan dalam keimanan saudara. Saudara berjalan dalam keyakinan saudara. Dan di dalam keyakinan itu Anda mengalami sebuah proses kehidupan. Anda mengalami yang namanya diskriminasi. Anda mengalami yang namanya dilecehkan. Tapi responmu tetap benar. Itulah penyembahan. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak. Hari-hari ini sedang terjadi destructive of Christianity. Kekristenan sedang diserang dari beberapa sudut. Kekristenan diserang yang pertama. Yang diserang adalah Alkitab. Orang meragukan keabsahan firman Tuhan. Bahkan orang berpikir bahwa Alkitab itu adalah buku yang berisi firman Tuhan. Kalau Alkitab adalah buku yang berisi firman Tuhan, berarti Alkitab juga bisa berisi primbon. Masalahnya Alkitab bukan buku yang berisi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Come on, celebrate. Halo. Kalau saya tanya buat saudara, hari Pentakosta itu hari apa saudara? Itu bukan cuma sekedar pencurahan Roh Kudus. Memang Pentakosta 50. Tapi Anda harus tahu hari Pentakosta sebenarnya adalah hari perayaan di mana firman Tuhan turun. Baca Alkitab saudara baik-baik. Hari Pentakosta harusnya kita merayakan lebih daripada sekedar manifestasi Roh Kudusnya. Tapi harusnya yang kita selebrasi adalah firman Tuhan yang turun. Karena Israel tidak pernah jadi bangsa sebelum firman Tuhan ada atas bangsa itu. Saya beritahu buat saudara, satu-satunya bangsa di dunia yang dipimpin oleh ibadah hanya Israel. Makanya kalau ibadah mereka kacau, ekonominya kacau. Saya mau bilang, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya dituntun oleh ibadah kita. Jangan anggap remeh ibadah saudara. Kata ibadah beberapa punya pengertian. Salah satunya adalah liturgi. Tapi kata yang lain adalah eusebia. Karena latihan badani terbatas, tapi latihlah dirimu serupa seperti Kristus, kan begitu. Nah, eusebia itu artinya latihan keserupaan. Kalau Kristus mengampuni, maka saya dan saudara harus mengampuni. Kalau Kristus memberi, maka saya dan saudara memberi. Kalau Kristus itu melayani, maka saudara dan saya harus melayani.
Itu kata ibadah, bukan attending, datang dalam sebuah ruangan. Bukan. Ibadah adalah ekspresi ketaatan penundukan kita atas pemerintahan Tuhan di dalam kita. Nah, implementasinya adalah yang saudara lakukan hari ini. Anda datang di sini bukan karena paksaan siapapun, saudara datang karena kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Itu ibadah. Nah, dengan demikian kata ini kita bisa sebut sebagai apa? Worship. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yohanes 4 ayat 21. Saya mencoba merelasikan dengan Ibrani pasal 10 tadi. Mungkin ayat ini sudah sering saudara baca, tapi mari kita lihat sebuah pewahyuan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saudara percaya sama Tuhan ya. Tadi malam di youth saya katakan, follow Christ, not follow your heart. Drakor lagi bilang, follow your heart. Hatimu bisa salah. Alkitab bilang, hati manusia itu licik. Halo? Amin. Jadi jangan ikuti hatimu. Ikuti Kristus. Karena hatimu bisa salah. Hati saudara bisa berespon tergantung keadaan. Ini saya kasih tahu. Bedakan reaksi dengan respon. Tuhan gak mau saudara bereaksi. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara berespon. Apa bedanya? Reaksi itu sesuatu yang muncul karena tekanan dari luar. Respon adalah sesuatu yang muncul karena pengenalan dari dalam. Reaksi, orang bisa bertindak karena desakan, karena himpitan keadaan, karena tekanan, itu reaksi. Makanya seringkali reaksi kita menjadi salah. Tapi respon itu dibangun karena pengenalan kita akan Kristus yang ada di dalam. Itu sebabnya penyembahan bukan from outside in, tapi from inside out. Dari dalam keluar. Makanya saudara tidak menyembah karena perintah seorang pemimpin pujian. Adong halak di home, bukan anybody home. Halo? Saudara tidak menyembah karena perintah dari luar ke dalam. Guys, you worship God because from inside out. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kalaupun lampu mati, musik mati, saudara nggak berhenti untuk menyembah. Karena penyembahan tidak dibatasi oleh 2 jam ibadah. Penyembahan kita, saudara lihat, by the blood of Jesus. Saudara, ayat itu berlaku bukan di hari Minggu. Ayat itu berlaku 24 hours. Selama saya dan saudara hidup di muka bumi. Saudara harus sadar waktu saudara masuk pekerjaan. Karena darahnya saya bisa nikmati pekerjaan saya hari ini. Karena darahnya saya bisa makan hari ini. Karena darahnya saya bisa wedding anniversary hari ini. By the blood of Jesus, I'm healed. Itu tujuan daripada pengorbanan darah Yesus. Bukan cuma sekedar dibatasi di dalam sebuah ruangan ibadah ini. Saudara, ini cuma 2 jam paling lama. Nggak bisa lebih dari itu. Tapi hadirat Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita harus bisa saya dan saudara nikmati. Nah, jadi mari latih respon bukan reaksi. Karena reaksi kita muncul dari tekanan, dari luar. Ditekan dari luar bukan respon. Tapi kalau respon itu saya bersikap benar terhadap apa yang saya kenali. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku perempuan. Saatnya akan apa? Tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di mana saudara? Yerusalem ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Lanjut. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Siapakah di sini penyembah-penyembah benar? Saya dan saudara yang percaya dia adalah Yesus Tuhan dan Raja. Amin. Saudara harus tahu itu. Dalam 1 Yohanes pasal 5 dibilang Yesus adalah Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, Raja yang diurapi. Kenapa ada penekanan teologis Yesus adalah Kristus? Sebab saudara harus tahu Yesus bukan manusia biasa, dia adalah Raja yang datang ke muka bumi. Ini ya, narasi Alkitab dimulai dengan kerajaan baru kasih, bukan kasih baru kerajaan. Kasih itu di dalam kerajaan. Kalau saudara berpikir bahwa Alkitab dimulai dari kata kasih,
Maka itu yang sekarang lagi disebut orang LGBT. Katanya Allah kasih, masa Allah menghukum, masa Allah kasih tapi kemudian tidak mengizinkan seseorang setara dan sebagainya. No. Kasih, di dalam kasih ada hukum. Firman Tuhan itu adalah hukum. Haleluya. Bangsa yang tidak ada firman Tuhan disebut lawlessness, ketiadaan hukum. Ketiadaan hukum membuat kita hidup menjadi ngawur. Itu sebabnya kerajaan Allah datang dulu, baru kasih itu dalam pemerintahannya. Jadi bukan kasih dulu baru pemerintahan Allah, tidak. Pemerintahan sang raja. Makanya 1 Yohanes pasal 5 bilang gini, dia adalah, Yesus adalah Kristus. Artinya raja yang diurapi, mesianik. Saya dan saudara menjadi orang-orang mesianik, orang-orang yang diurapi. Kenapa? Menyembah Yesus yang adalah sang raja. Nah, dibilang gini, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Saudara perhatikan di sini, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan dalam bahasa roh. Rohnya kecil di sini. Ini adalah proses perjalanan Yesus menuju salib. Roh Kudus belum dicurahkan saat itu. Tapi saya mau bilang, Yesus lagi bilang gini, roh di dalam diri kamu harus dikuasai oleh roh yang lebih besar. Karena pusat penyembahannya adalah yang sedang berdiri di depan mereka, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu dia, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ayat yang ke-24. Allah itu apa? Nah, ini baru dia. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara harus tahu, rohmu tidak perlu diperbaharui lagi karena rohmu sudah baru. Yang perlu diperbaharui adalah karakter kita. Rohmu sudah baru. Karena roh saudara baru, Anda bisa menghadap Kristus. Kapan roh saudara baru? By the blood of Jesus. Haleluya. Karena darah Yesus, rohmu sudah baru. Jadi jangan berdoa, Tuhan, perbaharui roh saya. Rohmu sudah baru. Haleluya, sama kayak lagu ini, geng. Jadikan aku apa? Bait sucimu, itu salah. Walaupun kami yang merekam. Saya dengan tim Bali Blessing tahun 99 di Bali sama Pak Arifin. Salah. Kenapa? Saudara nggak menjadikan Anda adalah bait suci. Karena dalam perjanjian baru, saudara bukan proses untuk dijadikan bait suci. Saudara adalah bait suci. Haleluya. Kan lucu saudara kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan jadikan saya Daniel Ray. Lu kamu sudah Daniel Ray. Nama saya itu. Masa saya lagi minta Tuhan, itu kan sesuatu yang aneh saudara. Makanya kami sekarang nyanyi. Aku adalah bait sucimu. Jadi declare yourself. Saudara adalah bait suci Tuhan. Sama lagi seperti lagu. Engkau yang menjaga hatiku. Nah. Saudara jaga hatimu sendiri. Enak aja suruh Tuhan yang jaga hati saudara. Saudara yang jaga hati. Jadi nyanyian-nyanyian rohani kita juga harus teologis benar saudara. Oke, ada lagi lagu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. No. Yesus bukan Bapamu, Yesus itu Rajamu. Karena Yesus adalah gambaran Allah anak. Halo. Jadi jangannya Yesus adalah Bapamu, dia adalah Rajamu. Saudara gambaran Sang Putra kan? Yesus Kristus Tuhan. Anda bukan gambaran Sang Bapa. Yesus yang adalah gambaran Sang Bapa. Tapi saya dan saudara gambaran Sang Putra itu sendiri. Yesus Kristus Tuhan yang adalah apa? Raja. Karena raja yang berkuasa, yang berdaulat, yang pemimpin, yang memerintah dan mengendalikan hidup saya dan saudara. Maka teologi perjanjian baru dimulai begini. Christ in you, the hope of glory. Tapi sayang terjemahan Indonesia bilang begini. Kristus yang ada di tengah. Enggak, dia di dalam, enggak di tengah. Saya ada di tengah saudara, tapi saya enggak ada di dalam saudara. Kalau saya di tengah saudara, saya nggak bisa kendalikan saudara. Tapi kalau saya ada di dalam saudara, saya bisa memerintah hidup saudara. Woo! Haleluya! Amin.
Karena Kristus di dalam saudara, dia mengendalikan hidup saudara. Itulah alasan kenapa Anda menyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kau benap hidupku segenap hidup saudara dipersembahkan karena saudara tahu pusat penyembahan di dalam. Halo, saudara dengar baik. Sikap kita terhadap penyembahan harusnya dewasa. Kita nggak tunggu perintah dari depan. Hanya anak-anak yang tunggu perintah baru menyembah. Orang dewasa nggak tunggu perintah. Itu gaya hidup. Amin, saudara. Gaya hidup. Dimanapun saudara berada, saudara akan tetap menyembah Tuhan. Makanya gini, penyembahan jadi sangat sulit kita lakukan kalau Tuhan tidak memerintah hidup kita. Sekali lagi, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan kalau Dia tidak memerintah? Gak bisa. Coba saya tanya, adakah presiden yang disembah? Raja yang disembah. Karena penyembahan adalah istilah kerajaan. Oh, haleluya. Amin, saudaraku. Penyembahan adalah istilah kerajaan. Makanya saudara disebut dari kecil. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Terserah saudara. Mau lahirnya dalam keadaan susah, sekolahnya nggak nyampe, harta nggak seberapa, engkau adalah anak raja. Hey! Amin. Karena saudara anak raja, cara tepuk tangannya pasti beda. Haleluya. Anak raja itu punya keyakinan penuh. Dia punya rasa percaya diri, Bapak Ibu Saudara. Karena penyembahan tidak ada di luar kerajaan. Coba, ada enggak presiden yang dinyanyikan dalam lagu kebangsaan? Hanya negara yang sistem kerajaan seperti Inggris, God Save the King, mereka nyanyiin lah. Karena apa? Karena rajanya harus exalted. I exalt you. Amen. I exalt thee. I exalt thee, oh Lord. Haleluya. Kau kata penyembahan dipakai juga dengan kata proskuneo. Saudara, proskuneo artinya apa? To kiss. Secara saintifik apa artinya mencium? Mulut ketemu mulut saling memindahkan kuman. Loh, suami istri gak pernah ciuman? Bahaya saudara. Bahaya ini. Bahaya saudara, jangan pikir itu istilah pornografi. Tidak, istilah keintiman itu hanya untuk orang dewasa rohani. Karena istilah keintiman adalah istilah penyembahan. Semua istilah penyembahan itu bahasa keintiman. Yada, seperti sepasang suami istri yang sedang berhadap-hadapan. Lalu melakukan hubungan intim. Ginosko juga sama. Proskuneo itu to kiss. Nah secara saintifik,
Mencium itu artinya adalah mulut ketemu mulut saling memindahkan kuman. Tapi secara rohani saudara harus mengerti. Percayalah, mencium itu lebih enak dilakukan daripada diceritakan. Halo, shalom. Mencium itu lebih enak dilakukan daripada diceritakan. Lalu saudara mencium Tuhan dalam hadiratnya, lebih enak dilakukan apa saudara diceritakan? Halo, kamu tahu nggak hadirat Tuhan luar biasa? Oh gitu ya, iya. Hadirat Tuhan tuh buat saya menas, oh gitu ya, pakai keju atau pakai coklat? Dia nggak akan bisa mendeskripsikan karena apa? Diceritakan. Itu kayak orang buta yang nyanyi, burung pipit katanya, terbang tinggi katanya, semua katanya karena dia nggak bisa lihat. Kan katanya. Tapi ada orang yang melihat tapi buta secara rohani. Dia nggak punya spiritual journey with God. Saudara, kenapa rohmu diperbaharui? Because only your spirit can attach God's spirit. Itu sebabnya rohmu perlu diperbaharui. Supaya roh saudara itu bisa attach God's spirit in heaven. Makanya penyembahan itu kayak resonansi, gelombang resonansi. Saudara tahu apa gelombang resonansi? Satu frekuensi yang bergerak pada gelombang yang sama melahirkan sebuah gelombang yang besar. Itu resonance. Dan dia bergetar bersama. Saudara bisa bayangkan semua yang dalam ruangan ini memang punya gaya hidup penyembahan di luar gedung ini. Waktu saudara tadi nyanyi itu seperti gelombang resonansi yang kuasai tempat ini. Saya tadi pagi dijemput Pak Esron dengan profetik berkata, bayangkan Pak kalau semua di food court ini naik ke atas beribadah, haleluya. Dia sedang beresonansi. Halo? Mau 3, 4, 5 gereja Pak, enggak akan cukup. Kenapa? Gelombang itu naik ke atas. Itu disebut sebagai apa? Ukupan yang harum. Haleluya saudara. Jadi saudara harus tahu gini, bahwa mencium itu lebih baik dilakukan daripada diceritakan. So, kiss the heaven. Kenapa? Darahnya udah tercurah, apalagi? Amin. Nggak butuh bisa main gitar baru bisa nyembah. Pak, komsel kami nggak bertumbuh loh Pak, kenapa nggak ada bisa main gitar? Di sini nggak ada lah ya. Yang ketawa beda-beda tipis antara korban dan pelaku. Wah Pak, di tempat kami soalnya, komsel dia keren Pak. Pemimpin pujian semua Pak di situ Pak. Semua di situ mereka buat choir Pak setiap komsel. Pecah suara Pak, pecah suara 1, 2, 3, 4. Di kami pecah-pecah Pak suaranya. Suara satu aja gak nyampe Pak, setengah semuanya. Udah setengah pecah-pecah lagi Pak. Mohon, penyembahanmu gak ditentukan oleh kualitas orang nyanyi. Oke? Nah saudara lihat ya, untuk mencium ada beberapa hal. Pertama, untuk mencium itu harus muncul agreement. Saudara, kalau saya tidak punya agreement, kita gak mungkin cipika-cipiki saudara. Saudara kan gak mungkin turun dari ruangan ini ketemu satpam, halo happy Sunday. Gak mungkin saudara, satpamnya bingung, wow, what a blessing. Saudara gak mungkin cium siapapun dalam ruangan ini kalau saudara gak ada hubungan. So, to kiss needs agreement. Oke? Kayak Tuhan lagi bilang gini, aku mau cium kamu, tapi mau gak kamu cium hadiratku? Saudara gak usah ragukan Tuhan. Dia selalu ada di hati saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau build itu? Dengan segala kesederhanaan yang kita miliki. Karena apa? Karena ciuman yang berikutnya adalah ekspresi sebuah kedekatan hubungan. Haleluya. Saya suka sepak bola saudara. Waktu Argentina menang Piala Dunia. Maka saya tidak menahan diri saya. Gol, enggak. Gol, enggak. Saya nggak bisa bayangkan. Gol, orang bilang, tolong doakan pendeta itu. Mungkin dia ngalami
kelainan jiwa atau apa. Kami kumpul saudara, hamba-hamba Tuhan di salah satu gereja kita di GBI Rock yang ada di Jakarta. Kita nobar pakai layar gede saudara. Wah, jadi gereja bukan cuma ibadah, kita nonton bareng saudara. Nobar sama gembala pembina kita, Pak Arifin juga ada. Kita nonton sama-sama. Begitu gol semua, gol! Itu ekspresi saudara. Kenapa bisa ekspresi? Karena cinta itu muncul dari dalam. Waktu mereka angkat Piala Dunia, nangis kayak dilawat Tuhan. Penantian yang panjang. Haleluya. Ya kan? Saudara, kalau saudara ketemu hadirat Tuhan, saudara nangis, itu bukan lebay. Karena saudara bertemu dengan kasih-Nya. Amin. Game. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk. Saya setiap kali nyanyi lagu ini, saya lagi membayangkan Tuhan, memang saya gak bisa balas kebaikan Tuhan. Setuju saudara ya? Terlalu banyak, berapa kali maut ingin menjemput, Tuhan selamatkan. Berapa kali saya sakit sampai ada di meja operasi, Tuhan selamatkan. Ada kalanya kita ngalami kekurangan dalam kehidupan. Ada kalanya kita ngalami kesukaran dalam hubungan. Tapi selalu ada jalan. Kenapa? Tuhan ada di depan, dia gak pernah di belakang. That's why you need hope, pengharapan, tali itu. Jangkar itu. Saudara lempar ke depan. Karena apa? Dia ada di depan. Haleluya. Jadi penyembahan itu saudaraku, satu ekspresi saudara gak bisa tahan. Itu akan muncul dari kualitas hidup saudara. Saudara tahu gak? Tidak semua hal dapat dijelaskan. Amin. Tidak semua hal. Dan satu-satunya hal supaya saudara bisa sepakat dengan hal yang tidak dapat dijelaskan itu hanya worship. Mungkin hari ini saudara ada yang bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa begini Tuhan? Saudara mungkin berdoa sekian tahun, saudara datang ke pendeta, saudara datang ke hamba Tuhan, saudara sudah coba melayani, saudara sudah coba segala hal untuk membuat keadaan jauh lebih baik. Tapi ternyata keadaan tetap seperti itu. Dan ada banyak orang kecewa ketika dia tidak dapat jawabannya. Sebenarnya saudara gak perlu kecewa. Because only worship can deal with that. Hanya penyembahan. Tapi bukan nyanyian. Sikap hidup kita. Amin saudaraku. Amos 5. Kalau penyembahan bukan nyanyian Pak. Berarti penyembahan itu apa? Saudara lihat ya. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Oh. Sungguh apabila, ayat kedua, 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak apa? Suka. Maksudnya Tuhan gak suka waktu kita nyanyi nyembah. Tunggu dulu saudara. Tuhan lagi ajar buat saya dan saudara. Nyanyian saudara bukan segala-galanya buat Tuhan. Saudara pikir Tuhan jadi tambah senang dengan saudara nyanyi? Enggak. Dia memang sudah senang sama saudara. Bukan karena saudara nyanyi. Mari rubah konsepnya saudaraku. Haleluya. Dia sudah sayang saudara bukan karena saudara hari datang ibadah. Dia sudah sayang sekalipun kita sering tinggalin dia. Amin. Jadi dia bukan tambah senang. Waktu saya nyanyi sampai semua air dari gorong-gorong keluar, Tuhan tambah senang. Enggak saudara. Anda yang tambah senang. Tuhan sudah senang dari awal.
Karena apa? Dia ciptakan saudara serupa dan segambar dengan dia. Haleluya. Saya punya anak dua, satu 24 tahun, satu 18 tahun. Dan kedua anak saya ini, dia tidak perlu melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati saya. Karena saya sudah senang buat anak-anak saya. Kalau dia berprestasi, buat dia, bukan buat saya. Shalom. Jadi waktu saudara nyanyi, bukan Tuhan tambah senang, dia sudah senang. Haleluya, dia sudah senang. Tapi dengar baik ini, bukan nyanyian yang Tuhan minta. Karena saudara bernyanyi sehebat apapun, tidak membuat imanmu bertumbuh. Iman bertumbuh dari pengenalan, pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya, amin saudaraku. Saya lagi mau bilang buat saudara, bernyanyilah karena pengenalan. Melompatlah karena pengenalan. Bertepuk tanganlah karena pengenalan. Menaburlah karena pengenalan. Melayanilah karena pengenalan. Haleluya, rukunlah karena kamu mengenal Tuhan. Bukan kamu lakukan semua itu supaya Tuhan senang. Enggak, dia sudah senang. Haleluya. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sajian aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau apa? Pandang. Jauhkanlah daripada aku apa? Keramaian. Apa tuh? Nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu. Wah, berarti Tuhan gak suka dangdut. Enggak saudara. Dangdut is the music of my country. By the way, musik itu tidak pernah di dunia. Musik datang dari hadirat Tuhan. Haleluya. Dunia ambil itu. Jadi saudara pikir, oh musik itu musik dunia. Sebenarnya gak ada musik dunia. Mereka ambil liriknya mereka rubah. Tapi musik itu datang dari Tuhan. Amin. Nah, tidak mau aku dengar. Tapi perhatikan 24. Tetapi ini loh saudara penyembahan yang dimaksud. Biarlah keadilan apa? Bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apa artinya saudara? Jadi dalam penyembahan zaman sekarang yang Tuhan mau adalah sikap hati dan pikiran kita bukan pada perayaan kita. Perhatikan sikap hatimu dan cara berpikirmu. Bukan fokus pada apa? Perayaan. Karena yang berikutnya dibilang ini. Yang Tuhan cari sebenarnya apa kalau dibilang biarlah keadilan bergulung-gulung. Sebenarnya yang Tuhan cari saudaraku adalah kualitas yang ada di dalam kita. Jadi kualitas penyembahan itu kelihatan dalam pelayanan kita. Haleluya. Saudara berintegritas dalam pelayanan. Amin. Itu mau hebat nyanyi kayak apapun kalau di kerjaan kita korupsi, ya itu bukan penyembahan saudara. Saudara mau hebat apapun nyembah ngangkat tangan di gereja sampai rumah tempeleng istri itu bukan penyembahan saudara. Saudara mau hebat kayak apapun nyanyi hebat suara bagus tapi sampai rumah maki-maki anak itu bukan penyembahan saudara. Mungkin saudara gak maki anak saudara, tapi saudara sedang menghina diri saudara sendiri, saudara kecewa dengan apa yang terjadi dalam diri saudara. Memang aku bodoh, aku miskin, aku bisa apa-apa. Itu bukan penyembahan. Makanya Tuhan bilang jauhkan itu semua, nyanyianmu jauhkan. Karena bukan itu yang aku mau, tapi bukan berarti Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau ini, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Dan kebenaran seperti apa? Sungai yang selalu mengalir. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang Tuhan mau adalah kualitas hidup yang termanifestasi keluar. Kata yang dipakai adalah zedek. Dari kata itulah zedekah. Sedekah itu artinya belas kasihan. Jadi saudara pikir sedekah itu akar kata zedek. Dan kata yang lain dipakai juga di kayu suneh. Saudara menjadi orang yang adil bukan karena hasil usahamu, tapi karena Kristus yang ada di dalam. Jadi jelas banget ya, Tuhan lagi mencari pola hidup kita. Adakah saudara punya belas kasihan? Adakah saudara punya keadilan? Dan hebatnya, kalaupun saudara mau bernyanyi, Tuhan nyanyi bareng dengan kita. Saudara. Makanya kalau nyanyi jangan fals ya. Terutama yang di depan ini. Ya.
Ibrani 2, saya bukain ayatnya saudara ya. Karena Tuhan nyanyi bareng saudara loh. Ya. Kalau nyanyi hafal lirik ya. Nah, Ibrani 2 ayat 12. Ayo. Ayat 12. Katanya, aku memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah apa? Jemaat. Jadi bersama-sama dengan jemaat. Jadi waktu saudara tadi nyanyi, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Dia bersama dengan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang lalui. Saya akan akhiri dengan ini. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tapi satu hal, jadikan penyembahan itu bukan program. Amin. Saudara berdiri nggak tunggu disuruh. Saudara tepuk tangan nggak tunggu disuruh. Tapi itu inisiatif yang muncul karena engkau mengenal Tuhan. Amin saudara. Itu yang harus saudara bangun dalam diri saudara. Saudara tahu lagu ini? Sementara saudara nyanyi, Tuhan mau lawat saudara. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan. Mari ekspresikan penyembahan. Bebaskan roh saudara. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Come on, worship God. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Kalau saudara setuju dengan lagu ini, saudara nyanyi sama-sama. Saudara tidak akan dipaksa, karena penyembahan tidak lahir dari paksaan, tapi dari kesadaran. Kita tahu bahwa kita perlu Roh Kudus. Penyembahanmu mengalir karena pengenalan dari dalam. So, saudara bebas, saudara mau berdiri karena Raja ada di tempat ini, dia datang. Saudara mau berlutut, bebas. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan kami rindu, ku rindu selalu, oh yes Lord, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, alami Tuhan, kiss the heaven, cium hadiratnya, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, oh saudara katakan mengalirlah, nikmati Roh Kudus, amin.
jamah saudara. Tuhan jamah saudara.